Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama pada pagi hari ini kita akan membangun ibadah kita. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto. Dan marilah Bapak Ibu, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 46, baitnya yang pertama dan kelima. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara sekalian yang kekasih. Kita patut bersukacita dan mengucap syukur kepada Allah, sebab hanya karena kasih dan penyertanya saja hingga saat ini kita dianugerahi kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Karena itu sebatasnya juga kita mengungkapkan syukur kita hanya kepadanya. Dan sekarang marilah kita menyatukan hati dan pikiran, kita serahkan sukacita persekutuan pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Saudaraku sekalian, kebaktian yang kita alami pada pagi hari ini kita serahkan di dalam pimpinan serta kuasa kasih Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, sebab Ia tidak akan pernah meninggalkan segenap karya tangannya. Amin. Kidung Jemaat nomor 58, kita pujikan bait 1. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah nyata di dalam diri dan karya Kristus Yesus Sang Putra,
kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang Jemaat Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini kita landaskan pada kesaksian dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 10. Yesaya pasal 40 ayat 10 demikian dinyatakan. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudaraku sekalian, marilah kita mengungkapkan doa dan syukur kita kepada Allah atas anugerah yang indah sebagaimana yang disaksikan oleh Yesaya bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu indah, begitu menakjubkan. Engkau sungguh-sungguh senantiasa datang di dalam kehidupan kami dengan kekuatan, dengan tangan yang berkuasa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu yang membuat kami, menempatkan kami menjadi upah jerih payah Tuhan, jerih lelah dan karya Tuhan. Bahkan Tuhan membuat kami berada bersama-sama dengan Tuhan. Kami Tuhan tempatkan menjadi sesuatu yang Tuhan peroleh dan Tuhan tempatkan untuk senantiasa berjalan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah atas bimbingan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sehingga hidup kami pun senantiasa Tuhan arahkan, bukan untuk diri pribadi kami, melainkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Lebih dari itu ya Allah, ungkapan syukur patut kami nyatakan oleh sebab Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan kepada kami. Tuhan, anugerah pengampunan-Mu itu jangan biarkan kami hentikan hanya untuk diri pribadi kami. Silakan Tuhan senantiasa mengingatkan kami, Tuhan arahkan kami untuk mau meneruskan anugerah pengampunan itu bagi siapapun yang ada di lingkungan kami masing-masing. Tuhan, di tengah sukacita kebaktian yang kami alami pagi hari ini, kami mengundang kehadiran Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kami. Buka dan terangi, bersabdalah kepada kami, ajar kami untuk senantiasa melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang kekasih, senantiasa yakinlah bahwa Tuhan, Allah yang kita kenal dan kita sembah, adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengampun. Ia senantiasa membuka diri untuk menjadi tempat perhentian bagi segenap umat yang secara tulus dan mau mengungkapkan segenap kehidupan kepadanya. Saudara sekalian, berita anugerah
dan petunjuk hidup baru yang dinyatakan oleh Allah kepada kita pagi hari ini, sebagaimana yang dipersaksikan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Efesus. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Demikian Paulus mengungkapkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita mengamini berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 26, kita lakukan bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah pada pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama memperbarui iman kita. Dengan bersama-sama pula kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, mari kita persiapkan dulu Alkitab kita pada Markus 9, ayatnya yang kedua hingga 9. Markus 9, ayatnya yang kedua hingga 9. Sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, marilah kita landasi dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh kemuliaan bagimu saja yang kami angkat dan syukur kami haturkan ke dalam tahta kerajaan-Mu. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam 1 minggu ini, karena kami boleh bertemu dalam ibadah online pagi hari ini. Dan Kau pimpinlah kami Tuhan, untuk menerima sabda firman-Mu. Engkau pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH. Dalam menyampaikan firman-Nya Tuhan, biarlah apa yang disampaikannya bukan atas dasar manusia saja Tuhan, tetapi karena hikmat dari-Mu ya Bapa. Inilah doa kami yang kurang sempurna Bapa. Biarlah Engkau sempurnakanlah dengan sabda firman-Mu pagi hari ini. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Markus 9 ayatnya yang kedua hingga 9. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 59 ayatnya yang pertama hingga yang kedua. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.
Shalom saudara sekalian, bagaimana kabar panjenengan? Tentu selalu mendapatkan anugerah kekuatan, kesehatan, sukacita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema atau judul renungan kita pagi hari ini adalah karya Kristus menyingkap rahasia ilahi. Karya Kristus menyingkap rahasia ilahi. Jemaat yang kekasih, tentu panjenengan sering mendengar istilah atau kata rahasia. Mungkin juga di antara panjenengan selama ini juga sering mendengar atau mendapatkan suatu rahasia dari sesuatu hal. Nah, saudara-saudara, tentu ada banyak atau beberapa sikap yang dialami bahkan ditunjukkan oleh seseorang ketika ia mendapatkan suatu rahasia. Misalnya, ada orang yang merasa bangga karena ia baru saja mendapatkan atau mendengar suatu rahasia. Ia merasa bangga karena mungkin merasa mendapatkan kehormatan, merasa dirinya istimewa karena bisa mendengar atau mendapatkan suatu rahasia tadi. Ia merasa bahwa tidak banyak atau tidak semua orang yang dapat mengerti atau mendengarkan suatu hal yang bersifat rahasia. Dan kini ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang dikenan yang bisa mendengar atau mendapatkan rahasia tadi. Ada juga orang yang kemudian merasa bingung dengan rahasia yang baru saja dia dapatkan. Ia bingung mau berbuat apa dengan yang telah atau baru saja diterimanya, didengarkannya. Juga ada orang yang bersikap cuek bebek, artinya ia tidak mau tahu, ia tidak mau mempedulikan apapun bentuk cerita yang bersifat rahasia yang baru saja dia dengar tadi. Ada juga saudara-saudara, nah yang ini kita perlu ekstra hati-hati, yaitu kelompok orang yang kepo, mudah merasa penasaran ketika atau setiap kali mendengarkan berita atau cerita yang baru sedikit atau rahasia tadi. Malah tidak jarang orang yang mempunyai sifat atau sikap seperti ini, kepo, penasaran, dia segera bertanya sana sini, ingin atau dengan tujuan ingin segera bisa menyingkap apa sesungguhnya muatan cerita atau berita yang sedang menjadi rahasia. Nah, dengan keponya orang dalam kelompok ini, maka
biasanya rahasia itu ya tidak lagi menjadi sebuah rahasia. Sebab dengan penasarannya orang ini, justru rahasia itu bukan menjadi rahasia, tetapi justru akan menjadi cerita yang didengar atau bahkan membuat semakin banyak orang penasaran. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 orang murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ketika itu mendapatkan anugerah yang begitu indah. Ia dikenan oleh Tuhan untuk mengalami rahasia yang tidak banyak, termasuk murid-murid Yesus bisa mengalami rahasia yang begitu indah. Petrus, Yakobus, Yohanes ketika itu sedang diajak oleh Yesus ke sebuah bukit, dan di sanalah mereka mendapati penampakan kemuliaan Yesus. Artinya saudara-saudara bahwa Yesus yang selama ini mereka kenal sebagai guru, yang mereka kenal sehari-hari bersama dengan mereka, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sosok yang sering membuat banyak mujizat, kini mereka dapati tampil dalam perubahan rupa dan berpakaian yang sangat putih berkilat-kilat. Bentuk perubahan rupa yang didapati oleh ketiga murid Yesus ini serasa makin memperjelas penyataan kemuliaan yang dialami atau yang dimiliki oleh Yesus. Nah, peristiwa perubahan rupa ini, saudara-saudara, dapat menjadi yang pertama sebuah rahasia, yaitu bahwa tidak semua murid mengetahuinya. Sebab ayat 2b dalam bacaan kita dinyatakan, di situ mereka sendirian saja. Maksudnya yang tahu terjadinya perubahan rupa pada diri Kristus itu hanya 4 orang saja. Yesus dan ketiga muridnya tadi, Petrus, Yakobus, Yohanes. Sedangkan 9 yang lainnya murid Yesus itu tidak. Hal yang kedua, peristiwa perubahan rupa itu adalah atau menjadi sebuah rahasia karena jelas dinyatakan dalam bagian akhir perikop yang kita baca tadi, bahwa Yesus berpesan kepada mereka untuk tidak menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kalau kita baca pada beberapa ayat selanjutnya, paling tidak pada ayat 11, di sana dinyatakan tentang kesetiaan ketiga murid Yesus tadi yang benar-benar tidak menceritakan apa yang telah mereka lihat sampai sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Hal yang berikut dari peristiwa perubahan rupa yang dialami oleh Yesus kita sadari atau tidak menjadi motivasi bagi para pengikutnya,
termasuk saya dan panjenengan pada zaman ini, untuk mewujudkan perubahan pola hidup menjadi lebih baik dari yang kita alami dan jalani pada masa-masa sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang kekasih, kita, saya dan panjenengan memang bukan murid-murid yang menyaksikan secara langsung peristiwa agung sebagaimana diceritakan dalam kisah perikop kita pagi hari ini. Tetapi saudara-saudara, kita tentunya senantiasa yakin bahwa kita juga mendapatkan anugerah istimewa dari Allah. Dan apakah anugerah istimewa itu? Yakni kita dianugerahi menjadi murid-murid yang dipilih oleh Allah setelah anak manusia itu bangkit dari antara orang mati. Karena itulah kita tidak perlu lagi malu, kita tidak perlu lagi takut untuk menceritakan, untuk mempersaksikan kembali dan terus mempersaksikannya peristiwa tentang kabar baik kedatangan Kristus, karya Kristus, kebangkitan Kristus. Kesaksian Alkitab kita juga menyatakan bahwa pada saatnya Dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Dan karena itu juga sebelum Dia datang kembali, kita pun bersyukur karena telah mendapatkan tugas khusus mewartakan, mempersaksikan kehadiran, karya, dan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya melalui karya dan pengorbanan Kristus itu. Sehingga saat Ia datang, kita tidak lagi terkejut karena kita pun telah melakukan tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Menceritakan dengan tekun bahwa Yesuslah anak Allah yang dikasihi. Dan karena itu, dengarkanlah Dia. Amin. Kita mengambil saat teduh seraya melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 367 bait 3 dan 5. Yesus terjadi.
Sekarang kita masuki doa syafaat. Maha kasih di dalam Kristus, sungguh Engkaulah anak Allah yang kekasih. Engkaulah Tuhan yang menyatakan diri, yang harus kami dengarkan, kami perhatikan sabda dan teladan-Mu untuk kelanjutan hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengalaminya dengan baik, dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa yang Maha Kasih, dalam kesempatan pagi yang indah ini, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala bentuk berkat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola. Baik itu yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, maupun di dalam kehidupan kami sekeluarga, terlebih di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat kami. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yakni di dalam kami terlibat menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan. Tuhan, apapun bentuknya, atas perkenan-Mu saja kami boleh melakukannya, mengalaminya dengan baik. Dan karena itu ya Tuhan, jangan biarkan kami mengedepankan diri pribadi kami. Jangan biarkan kami mengandalkan manusiawi kami. Arahkan kami dan buatlah kami tetap mengandalkan Tuhan untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bapa, berkati setiap rancangan serta pelaksanaan kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh gereja dan jemaat-Mu. Siapapun kami, para pelayan, Tuhan pimpin, Tuhan kuasai, sehingga semua yang kami lakukan hanya demi kemuliaan Tuhan saja. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan upaya-upaya yang terjadi di dalam kehidupan kami berkait dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Proses kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kami, Tuhan, campur tangani apapun yang dilakukan dan diupayakan oleh saudara-saudara kami yang telah ditugasi untuk melakukannya. Demikian juga upaya-upaya di dalam kami ingin mengembalikan kelancaran kehidupan perekonomian kami. Tuhan berkati setiap usaha yang kami lakukan, berkati apapun pekerjaan yang kami lakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami juga menyerahkan upaya-upaya yang kami lakukan untuk menjaga dan merawat baik spiritualitas yang kami alami karena keterbatasan-keterbatasan yang sedang melanda kami. Saudara-saudara kami, tim perekaman untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan peribadatan, Tuhan pimpin mereka, Tuhan kuasai mereka,
Tuhan anugerai kekuatan, kesehatan, sukacita, kesabaran, dan kebijakan. Demikian juga bagi segenap anggota keluarga masing-masing, Tuhan senantiasa memperhatikan mereka. Bapa, banyak hal yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami bersama. Upaya-upaya untuk membangun dan mempertahankan, merawat kerukunan dan kedamaian, upaya-upaya menyikapi bencana yang terjadi. Bahkan juga pergumulan kepada kami setiap pribadi. Campur tangani upaya-upaya itu. Di tengah sukacita kebaktian kami pagi hari ini, kami teringat kepada beberapa saudara dan orang tua kami yang sedang berbaring sakit, yang sedang diupayakan kesembuhan, kekuatan, dan kesehatannya. Di antara untuk saudara-saudara kami, Ibu Eka Susaini, Bapak Mukijan, Bapak Sarman, Bapak Tony Hari Kurniawan, Bapak Nuryati. Bapak, engkau tahu upaya-upaya yang sedang terjadi atas diri dan hidup saudara-saudara kami ini. Proses penyembuhan, pengobatan, pemulihan untuk kekuatan dan kesehatannya. Campur tangani saudara-saudara kami yang terlibat di dalam upaya-upaya itu. Terlebih bagi para orang tua kami, para warga usia lanjut, Tuhan pun memperhatikan mereka. Untuk saudara dan anak-anak kami yang masih harus melanjutkan studi, masih berupaya mendapatkan pekerjaan, tempat studi, jodoh, atau apapun pergumulan pribadi masing-masing. Silakan Tuhan menguasai setiap upaya yang mereka lakukan. Bapa, kami menyerahkan segenap hidup dan kelanjutan hidup kami hanya di dalam pimpinan, kuasa dan kasih Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami untuk melandaskan setiap hal dalam kehidupan melalui doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kita menerima berkat rohani melalui firman Tuhan yang begitu indah yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, tiba saatnya pada pagi hari yang indah ini kita masuk di dalam persembahan. Adapun ayat nats atau pembimbing persembahan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-28. Kami ulangi, diambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 66 ayat yang ke-1 dan ke-3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita serahkan persembahan kita ini dengan kita juga menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita satu dalam hati, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, atas kasih dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Terbukti Engkau telah menjaga kami sepanjang hidup kami, hingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah terima berkat rohani melalui firman Tuhan yang begitu indah, yang sudah disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan untuk kami. Dan saatnya ya Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan, itu semua juga berkat-Mu ya Tuhan, yang saat ini kami kembalikan padamu. Untuk itu ya Bapa, berkati, sucikan dan kuduskan persembahan ini, agar berguna untuk pelayanan kami, utamanya di pelayanan kami di gereja JW Jemaat Kota Baru Ndirorejo. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan tunjuk, Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup dan kehidupannya, sehingga apa yang dia lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dan saatnya ya Bapa, setelah kami berhimpun pada pagi hari ini, saatnya kami juga akan undur dari tempat ini, dari gereja-Mu ini ya Tuhan. Untuk itu berkati kami semua.
baik yang jauh ataupun yang dekat. Tuhan senantiasa irit langkah kami, hingga tibakan kami di keluarga kami masing-masing dengan penuh selamat dan sukacita. Demikian ya Tuhan, seru permohonan dan doa kami. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, marilah sekarang kita mundur dari ibadah ini. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan sukacita yang tanpa air mata. Tapi ingatlah bahwa Ia senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah, Tuhan senantiasa memberkati kita. Jemaat saya undang berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 376, bait 1. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa oleh karena darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita pada minggu pagi hari ini telah usai dan ada beberapa pengumuman yang mungkin bisa kita simak pada pagi hari ini. Pengumuman yang pertama adalah Bapak Ibu Majelis Jemaat, sidang pleno Majelis Jemaat akan kita laksanakan hari ini, Minggu 14 Februari 2021. Kita akan laksanakan pukul 10 sampai dengan selesai. Maka kami mohon kehadiran Majelis Jemaat. Sementara pengumuman yang kedua adalah untuk menyikapi surat yang disampaikan oleh Majelis Agung tentang sosialisasi ibadah masyarakat Paskah, maka kami mengingatkan agar panitia Paskah untuk berkoordinasi dengan kru syuting untuk menata tanggal syutingnya, karena
Ibadah masa Raya Paskah ini akan dimulai tanggal 17 Februari hingga tanggal 23 Mei 2021. Dan yang ketiga adalah rapat panitia masa Raya Paskah hari ini juga Minggu tanggal 14 Februari 2021 pukul 19.00. Jadi sore hari. Mohon kehadiran panitia masa Raya Paskah. Demikian Bapak Ibu, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto yang telah melayani di pagi hari yang indah ini. Juga kepada organis, song leader, multimedia, dan kru shooting, serta keamanan dan segenap kru yang telah membantu di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat hari Minggu.